Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bersemangat dan bahagia. Nah, kali ini kita masih membahas di bab 3, yaitu berkaitan dengan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan Asia. Nah, di sini kita masuk ke bagian C, yaitu penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Nah, di sini untuk mendukung perdagangan di Indonesia perlu dikembangkan faktor yang potensial untuk mendukung perdagangan. Nah, salah satu faktor potensialnya yaitu ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur. Nah, ada beberapa hal yang bakalan kita bahas yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama tentang ekonomi maritim. Bagian A, potensi ekonomi maritim di Indonesia. Kemudian yang bagian B, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Dan bagian C, strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Nah, bagian yang A, potensi ekonomi maritim. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, apakah kalian mengetahui apa perbedaan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim? Nah, jadi di sini ekonomi kelautan atau marine economy merupakan kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian ekonomi maritim atau maritime economy merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Nah, itulah yang dimaksud dengan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Nah, kemudian berkaitan dengan potensi ekonomi maritim di Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau, kemudian sekitar 75% dari total wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan atau lautan. Kemudian secara geografis terletak di titik persimpangan Samudra India dan Samudra Pasifik. Jadi dari segi wilayah, kemudian dari segi kondisi wilayah, Indonesia sangat strategis sebagai negara maritim. Kemudian menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010, terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Beberapa daerah di Indonesia memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia. Antara lain beberapa contohnya yaitu seperti digunakan di Sulawesi Utara, Raja Ampat, Papua Barat, kemudian di Labuan Bajo dan Wakatobi. Nah, kemudian bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara di ASEAN? Jadi, pembangunan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia, kemaritiman dan inovasi teknologi yang berbasis pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Apabila proses ini dapat berlangsung, maka pembangunan ekonomi maritim dipastikan akan dapat membawa masyarakat ke arah kemakmuran. Nah, pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidayaan ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Nah, berkaitan dengan ekonomi maritim, kondisi ekonomi maritim Indonesia.
Indonesia, yaitu yang pertama ada di sektor pelayaran. Ditinjau dari segi dan daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang banyak, hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Nah, kemudian ada sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat rendah. Kemudian sektor bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda atau multiplier effect. Dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri, atau menghasilkan tingkat devisa yang tinggi. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terbentuknya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Nah, kemudian bagaimana strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia? Nah, di sini pemerintah sering mengadakan sosialisasi berkaitan dengan penguatan pemahaman wawasan maritim. Kemudian yang kedua, meningkatkan industri pelayaran. Jadi Indonesia, pemerintah bisa amati di media sosial, pemerintah sedang giat-giatnya membangun pelabuhan-pelabuhan dan kapal-kapal sehingga dapat mendukung dan meningkatkan industri pelayaran. Kemudian yang ketiga, meningkatkan industri pariwisata bahari. Nah, Indonesia pemerintah juga mulai sekarang meningkatkan dan mengembangkan pariwisata bahari di beberapa tempat yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kemudian penataan ruang wilayah maritim. Nah, di sini penting juga penataan ruang wilayah maritim, di mana wilayahnya yang akan dipakai sebagai pelabuhan, tempat kapal-kapal bersandar, kapal-kapal besar seperti kapal perang, misalnya, kemudian kapal-kapal pesiar dan lain sebagainya. Kemudian di mana tempat yang akan dipakai sebagai wisata bahari, kemudian di mana sebagai perikanan dan perlindungan dan yang lainnya, itu perlu ditata dengan penataan ruang wilayah maritim yang baik. Kemudian terakhir, menegakkan sistem hukum maritim. Nah, seperti pemerintah menegakkan kasus pencurian ikan yang sangat marak, kita dengar beritanya di media sosial. Kemudian penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti menggunakan pukat harimau. Nah, di sana perlu regulasi dan penegakan sistem hukum maritim yang baik. Nah, yang kedua, kita membahas tentang penguatan agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber daya energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur bisa dipahami orang sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Agrikultur dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengelolaan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata seperti
penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Nah, kemudian bagaimana potensi agrikultur di Indonesia? Jadi, salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, dan bahan bakar nabati atau BBN. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam untuk produk pertanian. Hal ini didukung kondisi iklim tropis yang dimiliki Indonesia. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas lainnya. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontribusi besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Kemudian, sektor pertanian juga berperan dalam pemerataan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga telah menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. Jadi, Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Indonesia memiliki beragam jenis tanaman di bidang tanaman pangan. Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan beberapa varietas lain. Sektor pertanian menyerap 35% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional. Itu dalam BPS 2012. Fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai mega sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Kemudian bagaimana peran agrikultur di Indonesia? Jadi pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Agrikultur juga berperan sebagai devisa negara melalui ekspor. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain yaitu yang pertama, sumber daya alam yang besar dan beragam. Dan yang kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional sangat cukup besar. Kemudian besarnya pangsa terhadap ekspor nasional. Yang keempat, besarnya penduduk Indonesia yang menguntungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kemudian yang terakhir, penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Jadi potensi pertanian Indonesia besar, namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani masih banyak yang tergolong miskin. Jadi perlunya perhatian yang lebih dan perbaikan untuk ekonomi pertanian atau peran agrikultur di Indonesia. Kemudian bagaimana hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia? Adapun hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia yaitu yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, kemudian modal terbatas, penguatan teknologi masih sederhana, sangat dipengaruhi musim. Kemudian yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Kemudian yang keenam, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga sangat akan merugikan petani. Kemudian alih-alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Dan terakhir, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Jadi adapun strategi pengembangan agrikultur di Indonesia itu ada 3 strategi. Yang pertama yaitu eco farming. Jadi strategi eco farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Kemudian yang ke-B, distribusi pupuk secara merata. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk
untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Yang kecil, perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil itu tidak bisa dilepaskan dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Nah, seperti kalian lihat di media sosial dan di televisi, sekarang pemerintah dari tahun-tahun sebelumnya sangat gencar sekali membangun bendungan-bendungan di banyak daerah di Indonesia. Dan itu tentunya bertujuan untuk memperbaiki ketersediaan air untuk meningkatkan pertanian di Indonesia. Nah, sekian untuk materi bagian C, yaitu yang berkaitan dengan penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa ketik di kolom komentar. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.